Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Automotive Channel. Sore ini kita kedatangan Beat FI ya, yang model ini. Saya tidak tahu versi yang mana ini ya. Yang penting Beat ramping tapi yang FI ya. Jadi ini teman-teman, di sini permasalahannya kalau digas itu berbet dia ya. Jadi kalau prediksi saya sih ya, ini seperti kebanyakan yang sering kita temuin, permasalahannya itu berada di sensor TP. Saya kasih lihat ya biar lebih jelas. Nah, yang ini, yang bawah ini teman-teman ya, sensor TP. Oke, permasalahannya itu sensor TP ini udah error. Jadi nggak bisa ngebaca berapa derajat bukaan katup yang di throttle body. Oke, saya contohkan ya seperti ini ya. Nah, ini ya, yang ini gerak ya teman-teman, yang ini. Jadi ada katup di dalam yang dibaca oleh sensor TP ini ya, yang bawah ini teman-teman ya. Tapi efek dari sensor TP itu banyak ya, bisa berbet saat digas, atau di ujung top speednya juga turun powernya begitu ya. Atau bukan sensor TP tapi juga busi ya, sama efeknya. Atau saringan juga terlalu kotor, sama juga efeknya ya. Jadi sekarang kita cek ya satu persatu sebelum kita bongkar semua ini ya teman-teman. Kita tes dulu. Ya. Jadi ini tuh. Jadi di saat saya gas dia ya. Tuh. Nah, bahkan di saat kita gas bisa mati dia teman-teman. Nah, itu ya. Jadi sempat berbet dulu baru dia naik powernya. Nah, gitu ya. Jadi tarikan gasnya juga ya, lihat teman saya, tangan saya teman-teman ya. Tarikan gas ini tidak sesuai dengan powernya ya. Nah, gitu. Lambat naiknya begitu ya. Perhatikan lagi. Oke. Sekarang saya buka di bagian filter dulu ya teman-teman. Nah, ini memang sengaja saya buka separuh bautnya biar cepat ya teman-teman. Lagi satu saya biarin ini. Oke ya. Kelihatan ya, memang kotor juga ini saringannya. Kita tes. Tanpa saringan apakah bisa normal atau tidak ya. Kalau memang penyebabnya saringan, pasti bisa normal. Oke, kita tes lagi ya teman-teman. Ternyata masih teman-teman, walaupun filternya sudah kita buka ya. Ya, nggak ada responnya, telat ya. Jadi gas itu nggak responsif ya, nggak sesuai dengan tangan kita begitu ya. Jadi tangan kita udah gini, powernya baru dia mulai gitu, nggak spontan begitu ya. Kalau kita gas pelan biasanya bisa untuk sensor TP ya. Gitu ya. Kita lagi. Jadi kalau kita gas pelan biasanya bisa, itu untuk sensor TP. Kita tes lagi. Oke. Jadi untuk busi juga sekarang kita periksa ya. Sekarang kita periksa. Dan juga teman-teman untuk mengetahui bahwa TB ini kotor atau enggak ya, perlu bisa kita lihat di ISC-nya ya, idle screw controlnya ya. Seperti ini. Ternyata di sini memang kotor sekali ya teman-teman, di ujung ISC ini. Di ujung lubangnya kelihatan kotor ya, banyak kotoran. Ini menandakan bahwa throttle body ini sangat kotor. Oke, kita buka throttle body bersamaan dengan kita bersihkan businya atau kita cek businya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, ini throttle body yang udah kita buka ya. Di sini, ini sensor TP ya. Ini yang bagian bawah tadi. Ya, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Ini udah saya buka ya.
posisinya seperti ini ya. Untuk sensor TP yang bawah, yang atas ini sensor IACP ya. Jadi ini bahasa biasanya untuk langsamnya lah ya. Ini sensor langsamnya. Baik teman-teman, di sini kenapa saya buka throttle body ya. Jadi kalau kita lihat di sensor di ISC ya, idle screw control di sini atau setelan langsamnya ya. Ini kalau dia terlalu kotor di lubang-lubang ini, berarti itu menandakan bahwa throttle body itu sangat kotor. Oke. Sekarang tinggal kita kuas-kuas saja. Ini kita buka ya sensor TP. Ya, jadi sekarang saya kasih teman-teman lihat ya. Ini yang saya bilang coil itu, koinnya ya. Di dalam atau katupnya itu. Jadi bukaan katup yang di dalam ini ya. Ya, ini ya, buka katup yang di dalam itu. Karena dia terlalu kotor jadi kurang terlalu lihat jelas. Sekarang kita bersihkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu yang gerak ya. Itu yang dideteksi oleh sensor TP ini ya. Sekarang kita buka. Ya. Tuh ya, teman-teman. Jadi terkoneksi langsung ke sini ya, tersambung dia. Saya contoh gas yang ini ya. Dan perhatikan yang ini. Ya. Tuh, gerak ya. Jadi ini yang dibaca oleh sensor TP ini. Oke, bukaannya ya, jadi seandainya sudah sekian derajat kebuka, itu yang dilaporkan oleh sensor TP ke ECU. Oke teman-teman, kita bersihkan throttle body dulu, baru kita, ini tidak akan kita ganti ya, kita akan mengakalinya. Kita coba mengakali, kalau memang bisa berarti aman, tidak akan mengganti. Tapi kalau setelah diakali terus nggak bisa, berarti wajib ganti. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu. Jadi di sini teman-teman, saya gunakan injektor cleaner ya. Jadi terserah merek apa aja. Yang jelas kalau yang merek ini menurut saya lebih cepat bersih ya. Jadi lubang-lubangnya ini ya semua. Kelihatan ya, yang kotornya langsung bersih dia ya. Untuk lubang-lubang yang sulit dijangkau, kita pakai sikat gigi ya, sikat gigi bekas teman-teman ya, jangan pakai yang baru, karena kalau yang baru itu kasihan, kita pakai aja dulu kan gitu. Kelihatan ya teman-teman, sekarang udah bersih sekali lubangnya, udah glowing begitu ya. Begitu juga di throttle bodinya udah jling ya. Jadi ibaratnya itu kalau cewek itu ada skincare-nya lah begitu ya. Jadi kalau motor itu ya ini harus dibersihkan begitu ya. Jadi biar jling, glowing lah begitu. Jadi, tapi luar dalam, bukan luarnya aja begitu. Nah. Jadi kalau luarnya nggak ada gunanya bersih, kalau dalamnya nggak bersih ya. Jadi yang luar-luar ini pemanis saja lah teman-teman ya. Oke, ini sudah ya, sudah bersih. Sekarang yang akan kita bersihkan selanjutnya adalah injektornya ya. Jadi yang injektor itu juga sangat perlu kita bersihkan. Oke, dan saya juga buka businya sekarang ya. Baik teman-teman, untuk businya di sini ya, memang sudah terlalu parah dan juga akan kita ganti ya. Dan memang ini busi aslinya ya, busi dari motor, bawaan motor. Di umur motor sudah terlalu lama, jadi kita ganti ya. Oke, kita ganti menggunakan NGK-R ya teman-teman. Kita ukur juga celahnya ya, kerenggangan busi ini 0,60. Dan untuk injektornya sudah kita bersihkan ya teman-teman. Jadi tinggal kita rakit aja untuk throttle bodinya.
Baik, kita rakit ya teman-teman. ISC-nya duluan. Ini sampai mentok ya. Sampai mentok. Lalu IACP. Jadi di IACP ini teman-teman jangan sampai terbalik ya. Yang ini, yang pernya ini ya. Jadi pernya itu di dalam gini. Kadang ada teman taruh yang di luar sini, berarti itu salah ya. Jadi ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini sensor TP-nya kita tidak akan ganti ya, tapi kita akan mengakali, mencoba mengakali ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi teman-teman, yang namanya mengakali itu bisa, kadang enggak ya. Jadi sekarang kita akali. Jadi banyak teknik ya. Jadi teman-teman ada yang menggunakan plastik snack, dia pakai ganjel di sini ya, di dalam loop besi ini. Sekarang kita tidak pakai itu ya teman-teman, tapi kita akan menggunakan cara lain. Kita akan buka dulu besi yang dalam ini. Ya, kita keluarkan seperti ini. Lalu besi yang ini ya teman-teman, biar lebih jelas ya. Ini ya, besi yang dalam ini kita congkel sedikit ya, seperti itu. Jadi nanti di saat kita pasang, ini akan lebih menekan besi yang di pinggir ini. Jadi sama artinya dengan yang di ganjel itu ya. Oke ya, untuk pemasangannya yang rata itu berada di yang agak bergerigi ini ya. Maaf teman-teman, jadi saya kurang fit sekarang ini, jadi agak batuk ya, pilek. Oke, tinggal kita pasang ya. Ini sudah kita akali, mudah-mudahan bisa. Jadi kalau bisa berarti yang punya motor nggak beli ya. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa harus dibelikan yang baru. Tinggal kita pasang di motor ya. Oke, busi sudah baru juga. Baik teman-teman, ini sudah kita pasang ya untuk kabel gasnya ya, sensor TP, sensor CP nya juga sudah ya. Kita pasang karetnya ini. Ini sebagai pengaman aja biar tidak masuk kotoran air dah begitu ya. Di saat pemasangan soket-soket ya teman-teman, harus sampai bunyi klik ya, klik begitu ya. Oke, so ini memang agak sulit ya pemasangan di sini. Sebenarnya harus filternya nih dibuka ya, box filter. Tidak apa-apa. Yang model gini aja bisa juga.
Oke, sudah kita pasang semua teman-teman. Sekarang tinggal kita tes ya. Busi sudah baru, sensor TP juga sudah kita akali ya. Sekarang tinggal kita setel di bagian ISC ya teman-teman, di bagian ISC ini ya. Oke, kita tes hidupkan ya. Untuk menghidupkan pertama kalinya itu 5 kali kunci kontak on off ya teman-teman. 2 3 4 5. Oke, kita tes. Kurang lebih 1.500 RPM ya, 1.500. Sekarang kita tes teman-teman, apakah masih berbet atau tidak ya, atau sudah berhenti ya. Baut ini belum kita pasang ya. Oke, kita tes lagi. Ternyata teman-teman, sensor TP yang sudah kita akali itu berhasil ya. Bisa teman-teman perhatikan di grip gas ya, handle gas ini. Ini sudah enak ya, sudah spontan sesuai dengan yang kita perintah lah ibaratnya begitu ya. Oke, jadi begitu cara ngakalinya teman-teman, cara nyerpisnya juga seperti itu ya, dan langkah-langkah pemeriksaannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.